Saudara, dua tersangka kasus pembunuhan di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan ditangkap tim gabungan TKP 308 Polda Lampung bersama dengan Polresta Bandar Lampung. Dua tersangka diketahui kakak beradik yang terlibat perkelahian dengan korban usai melakukan pesta minuman keras. Kedua tersangka yang diketahui merupakan kakak beradik tersebut yakni Hairul dan Dedi Saputra, warga Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dirkrimum Polda Lampung AKBP M. Barli menjelaskan, saat polisi datang di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, kedua pelaku ini sudah melarikan diri. Setelah ditelusuri, pelaku berada di rumah kerabat yang berlokasi di Kelurahan Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Cek TKP hari pertama pembunuhan di memang kita dapatkan petunjuk di situ dan juga dari barang bukti yang ada di TKP memang sudah melarang pada dua pelaku. Pada saat itu pelaku tidak ada di TKP, lari. Terungkap bahwa kedua pelaku ini ada di kerabatnya di Waihui. Berdasarkan pengakuan tersangka Dedi Saputra bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi berawal dari suatu keributan kecil usai mereka melakukan pesta minuman keras. Lantaran terbawa pengaruh alkohol, korban langsung mencekik pelaku. Terjadilah suatu keributan antara pelaku dan korban. Sama saya berdiri, dia ikut berdiri, saya dicekek, saya lawan. Dia ngecek duluan. Dia ngecek duluan, Pak. Kenal nggak tapi dengan korban ini? Nggak kenal Pak saya, Pak. Tiba-tiba dia datang. Oh, dia datang ngamuk. Posisi dia mabuk apa gimana? Sebelumnya, Minggu 16 Juni 2019 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sesosok mayat laki-laki dengan kondisi sejumlah luka bacok di kepala bagian depan dan belakang. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian, sosok mayat diketahui bernama Suhendi, warga Jalan Teluk Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, yang merupakan korban pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Saudara, setelah melalui beberapa rangkaian persidangan, gugatan Oman Abdurrahman, seorang marbot masjid di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, akhirnya dikabulkan hakim pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Sidang putusan atas gugatan pemohon Oman Abdurrahman melalui kuasa hukumnya akhirnya dikabulkan hakim setelah melalui rangkaian panjang proses persidangan. Keterangan yang tertera pada keputusan Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan nomor putusan 1/PIDA PRA /2019/PN Kota Bumi pada tanggal 17 Juni 2019 yang diketuai sekaligus Hakim Tunggal Imam Munandar memenangkan gugatan pemohon kepada negara selaku termohon. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan sebesar Rp222 juta dari tuntutan sebelumnya sebesar Rp320 juta. Sebelumnya, Oman Abdurrahman yang merupakan warga Kampung Sangereng, Dusun Telaga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menuntut negara atas tuduhan penangkapan dirinya lantaran diduga terlibat peristiwa perampokan. Oman yang kesehariannya sebagai pengurus masjid ini juga mengalami luka tembak di kaki saat ditangkap pada 22 Agustus 2017 silam. Kami mengapa ingin terjun langsung dalam hal ini dalam rangka sebetulnya biar masyarakat tahu bahwa apabila terjadi ketidakadilan terhadap proses penegakan hukum ada jalan keluarnya, yaitu namanya pra-peradilan. Dan ini mendidik masyarakat supaya akan datang jangan lagi istilahnya bentrok fisik. Jadi tidak perlu ya bentrok fisik, berkelahi atau menghancurkan gedung kantor ya. Kita merasa cukup bangga dengan keputusan hakim itu sudah bijak ya, dengan keputusan yang dia berikan kepada kita semua. Akhirnya kita juga merasa terharu dengan keputusan hakim dan akhirnya kita berhasil dengan baik. Kuasa hukum pemohon mengatakan kejadian ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat jika ada upaya ketidakadilan. Sementara itu kerabat sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang datang langsung dari Tangerang merasa puas atas keputusan hakim. Sementara dalam sidang hakim menyebut keputusan ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan di pasal 95 ayat 5 memang di situ ada hak
apabila terpidana memang dia dinyatakan bebas dan di situ dia bebas murni, jadi dakwaan yang sebelumnya sudah didakwakan oleh si terpidana tersebut dia terbukti memang dia tidak bersalah. Dan ini adalah putusannya bersifat final, akhir, jadi tidak ada upaya hukum lain. Jadi putusan itu harus dijalani. Untuk realisasinya berdasarkan undang-undang harus dibayarkan dalam 14 hari setelah putusan di. Termohon dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan kejaksaan wajib membayar tuntutan tersebut dalam waktu 14 hari sejak ditetapkan putusan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita ke sorotan akhir saudara. Bermula dari ketertarikan dan hobi terhadap tanaman, seorang pemuda di Bandar Lampung mengembangkan budidaya tanaman hias rumahan yakni bonsai. Bonsai yang terkenal sebagai tanaman mahal ini semakin digemari warga Lampung. Dari usahanya ini, ia mampu meraup keuntungan jutaan rupiah. Pemuda itu bernama Rian, warga Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Memulai usahanya 1 tahun lalu, bukan tanpa alasan. Gambaran peluang bisnis yang menjanjikan membuatnya rela membagi waktu dengan pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah instansi di Lampung. Tanaman bonsai didapatnya dengan mendaki dan menjelajahi berbagai daerah di Lampung. Itu mengapa budidaya tanaman hias miliknya beragam, di antaranya sancang, kelapa, asem, kalage, loak, dan hampelas hitam. Merawatnya pun sangat mudah, menyiram tanaman 2 kali sehari hingga memberikan pupuk khusus agar tanaman dapat tumbuh subur. Ya, dari gunung, dari ini kita dari pulau ke ini. Terus tempat bungkit itu kita jajah. Oh, nilai jual beli tergantung karakter ya. Paling tinggi, karakter paling bagus. Berapa itu, Bang? 500. 500, Bang. Harga bonsai beragam, mulai dari 200 hingga 500 ribu rupiah tergantung jenis dan bentuk bonsai. Agar semakin menarik, bentuk bonsai dikreasikan beragam. Semakin unik, semakin banyak konsumen yang tertarik. Dari budidaya tanaman bonsai ini, Rian mampu mengembangkan usahanya hingga meraih untung dan menambah penghasilan tambahan bagi keluarga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Sampai di sini Kompas Lampung hari ini, saudara. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Cindy Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun!